Ini adalah cerita tentang sering dipandang sebelah mata di kampungnya pria ini bawa pulang istri cantik asal Belanda. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di persawahannya membentang di pinggir kampung. Ayam-ayam jantan sudah lebih dulu berkokok, menandai hari baru dimulai. Di jalan tanah yang becek akibat hujan semalam, seorang pria berusia 32 tahun berjalan pelan sambil menggendong cangkul di pundaknya. Namanya Samsul. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, wajahnya sederhana tanpa pesona. Dari kejauhan, ia tampak seperti kebanyakan pria desa lain, hanya saja langkahnya selalu terlihat tertunduk, seolah beban hidup membuat punggungnya enggan tegak. Samsul hidup sebatang kara. Orang tuanya sudah lama meninggalkan rumah bambu reot peninggalan kakeknya. Pekerjaan tetap pun tak ia miliki. Kadang membantu di sawah orang, kadang diminta memperbaiki pagar atau mencangkul ladang. Upahnya hanya cukup untuk makan seadanya. Warga kampung mengenalnya sebagai orang baik, tapi juga sering menjadikannya bahan ejekan. Lihat si Samsul. Umur sudah kepala 3, belum juga punya istri. Jangan-jangan gak laku seumur hidup. Celetuk seorang ibu-ibu di warung, membuat yang lain terkekeh. Anak-anak muda lebih parah lagi. Mereka kadang menirukan cara berjalan Samsul sambil bercanda, atau pura-pura menunduk dan berkata, "Saya gak punya masa depan." Meski hatinya tersayat, Samsul hanya bisa tersenyum kecut dan menunduk lebih dalam. Sore harinya, ketika orang-orang berkumpul di balai desa untuk rapat atau sekadar ngobrol, Samsul biasanya duduk di pojokan, diam, mendengarkan saja. Tak jarang ada yang sengaja melontarkan kata-kata pedas. "Sul, kalau kamu nggak nikah-nikah juga, nanti keburu tua. Perempuan mana yang mau sama kamu? Rumah reot, kerja nggak jelas." Ucapan itu disambut tawa lepas orang-orang. Samsul hanya menghela napas, lalu menjawab lirih, "Insya Allah, jodoh sudah diatur Gusti Allah." Tetapi di balik senyum tipisnya, hatinya sering menjerit. Malam-malam panjang ia habiskan sendirian di dalam rumah kecil itu. Dinding bambu yang berlubang membuat angin malam sering menusuk tubuhnya. Kadang ia menatap lampu minyak kecil di meja, lalu bergumam pada dirinya sendiri. "Apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup begini, ya Allah?" Dilihat rendah, ditertawakan, dianggap tak berguna. Namun, meski dihina, Samsul tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia tetap ringan tangan membantu tetangga. Saat ada yang butuh bantuan panen, ia datang meski hanya diberi makan siang. Ketika ada warga sakit, ia rela menemaninya ke puskesmas meski harus menunggu berjam-jam. Anehnya, kebaikannya itu sering tak dianggap. Orang-orang justru berkata, wajar dia banyak membantu, kan dia nggak ada kerjaan. Di kampung itu, kesuksesan diukur dari harta dan keluarga. Pria yang punya sawah luas, motor baru, dan istri cantik akan dipuji setinggi langit. Sedangkan Samsul yang tak punya apa-apa hanyalah bayangan yang lewat tanpa dianggap penting. Bahkan saat ada acara hajatan, ia sering ditempatkan di bagian paling belakang, jauh dari pusat keramaian. Suatu sore, Samsul duduk di tepi sungai kecil sambil mencelupkan kakinya ke air. Ia memperhatikan anak-anak kecil berlari-larian, tertawa gembira. Rasa iri merayap ke dalam hatinya. Betapa ia ingin punya keluarga, punya anak yang bisa ia ajak bermain di tepi sungai. Tapi bayangan itu segera pupus ketika ia mengingat kenyataan. Siapa yang mau dengan aku? Rumah reot, pekerjaan tak menentu. Aku bahkan tak punya apa-apa untuk dijanjikan, gumamnya lirih. Tetapi di lubuk hatinya, ada sedikit bara kecil yang belum padam.
Bara itu berupa keyakinan bahwa hidup bisa berubah. Samsul percaya Tuhan tidak pernah tidur. Ia hanya harus bersabar menunggu jalannya. Namun, menunggu itu tidak pernah mudah ketika setiap hari telinga mendengar ejekan, mata melihat penghinaan, dan hati terus menahan luka. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung. Samsul duduk di dalam rumahnya yang bocor. Air menetes dari atap, mengenai tikar tempat ia tidur. Dengan ember plastik ia menampung tetesan itu, sementara matanya menatap kosong ke langit-langit. Suara hujan bercampur dengan suara tawa dari rumah tetangga yang sedang hajatan pernikahan. Dentuman musik dangdut menggema, membuat kesepian terasa semakin pekat. Ia tersenyum getir. Orang lain merayakan kebahagiaan, aku hanya bisa mendengarkan dari jauh. Apakah nanti ada hari di mana orang lain akan datang ke rumahku untuk merayakan bahagiaku? Di saat itulah, tekadnya perlahan tumbuh. Ia sadar tidak bisa terus hidup dalam lingkaran ejekan. Ia harus berbuat sesuatu, meski ia sendiri belum tahu apa. Keesokan harinya, ketika matahari pagi mulai menembus kabut tipis, Samsul kembali ke sawah untuk membantu seorang tetangga. Meski bajunya basah, wajahnya mulai menampakkan semangat baru. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus mencari jalan keluar. Aku tak boleh selamanya dipandang sebelah mata. Dan ia tak pernah tahu, perjalanan itu akan membawanya jauh dari kampung, hingga ke sebuah negeri asing, di mana takdir mempertemukannya dengan cinta yang mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari di kampung terus berjalan dengan ritme yang sama. Matahari terbit, orang-orang pergi ke sawah, ibu-ibu sibuk di dapur, dan anak-anak berlarian di jalan tanah sambil membawa layangan. Namun bagi Samsul, setiap hari serasa ujian kesabaran yang tak ada ujungnya. Di warung kopi milik Pak Surip, tempat warga biasa berkumpul, nama Samsul hampir selalu disebut. Ia tidak pernah sengaja mencari masalah, tapi pembicaraan sering mengarah padanya. Kalian dengar nggak? Kemarin Samsul katanya pinjam uang lagi ke Pak RT, ucap seorang lelaki sambil menyeruput kopi. Yaelah, si Samsul MAH hidupnya gitu aja. Mau sampai tua juga nggak bakal berubah. Mana ada perempuan mau sama dia? Sahut yang lain, disambut tawa keras. Bahkan anak-anak kecil yang lewat pun kadang ikut-ikutan. Pak Jomblo! Pak Jomblo! Teriak mereka sambil berlari. Samsul yang kebetulan lewat hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu, marah hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Di rumah, kesepiannya semakin terasa. Malam hari, saat orang lain tertidur pulas di samping keluarga mereka, Samsul duduk sendirian di kursi reot, ditemani lampu minyak yang redup. Ia sering berbicara pada dirinya sendiri, seolah ada teman yang mendengarkan. Kenapa hidupku begini, ya Allah? Aku tidak pernah ingin jadi bahan ejekan. Aku cuma ingin hidup tenang, punya keluarga kecil, bisa membahagiakan orang tua kalau mereka masih ada. Suaranya serak, nyaris pecah. Kadang ia menatap dinding bambu yang berlubang, membayangkan seandainya di sisi lain ada seorang istri yang sedang menyiapkan makan malam, atau seorang anak yang memanggilnya Bapak. Namun bayangan itu selalu hilang, digantikan kenyataan pahit, ia sendirian. Suatu hari, Samsul nekat memberanikan diri melamar seorang gadis di kampung tetangga. Gadis itu bernama Rini, anak seorang petani kaya. Dengan penuh keberanian, ia datang membawa niat baik, meski tanpa harta atau gelar. Namun jawaban yang diterimanya menusuk jantung. "Maaf, Sul," kata ayah Rini dengan wajah datar. "Kamu orang baik, tapi kamu tahu sendiri kan keadaanmu? Rini butuh masa depan yang jelas. Kamu bisa apa?"
Sawah nggak punya, kerja tetap nggak ada. Jangan harap bisa membahagiakan anak saya. Kata-kata itu membuat tubuh Samsul gemetar. Ia hanya bisa mengangguk, menahan perih yang membakar dada. Sepulang dari sana, langkahnya gontai, mata berkaca-kaca. Seolah seluruh dunia bersekongkol menutup pintu kebahagiaan untuknya. Kabar penolakan itu cepat menyebar ke kampung. Orang-orang justru menjadikannya bahan lelucon. Hahaha, si Sul nembak anak Pak Darto? Kebangetan. Lihat diri sendiri dulu, Sul. Bercerminlah sebelum mimpi ketinggian, ucap seorang pemuda di pos ronda, disambut derai tawa teman-temannya. Samsul menahan diri untuk tidak meledak. Ia tahu, bila ia marah, ejekan itu akan semakin menjadi-jadi. Jadi ia memilih diam, meski hatinya berdarah. Kesepian yang menjeratnya makin dalam. Malam-malam ia habiskan dengan menatap langit dari halaman rumah. Bintang-bintang bertaburan, seolah berkilau mengejek dirinya yang terjebak dalam kegelapan. Angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Apa salahku, Gusti? Aku tidak pernah mencuri, tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi kenapa hidupku begini sepi? Apakah aku memang tak layak bahagia? Bisiknya, suara tercekat oleh tangis yang ia tahan. Rasa sepi itu membuatnya semakin menjauh dari keramaian. Jika ada acara kampung, ia sering memilih tidak datang. Jika datang pun, ia duduk di pojokan tanpa banyak bicara. Semakin ia menarik diri, semakin orang-orang memandangnya aneh. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, keyakinan kecil bahwa Tuhan sedang menyiapkan jalan yang lebih indah. Setiap kali ia merasa putus asa, ia mencoba menguatkan diri dengan doa. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Adil. Jika bukan sekarang, mungkin besok. Jika bukan di sini, mungkin di tempat lain. Jangan biarkan aku putus harapan. Tetapi doa itu pun sering terasa hampa. Ada kalanya ia benar-benar hampir menyerah. Ia bahkan berpikir untuk pergi meninggalkan kampung, merantau entah kemana. Mungkin kalau aku pergi, orang-orang tidak lagi menjadikanku bahan tertawaan, gumamnya suatu malam. Suatu pagi, ketika ia membantu seorang tetangga memanen padi, ia mendengar percakapan yang membuatnya termenung. Kau tahu, Sul itu orang baik, tapi sayang hidupnya nggak ada masa depan, kata seorang bapak. Ya, benar. Orang baik saja nggak cukup. Dunia butuh orang kuat, orang kaya. Kalau cuma baik tapi miskin, siapa yang mau? Sahut yang lain. Ucapan itu menusuk telinga Samsul seperti duri. Ia sadar, bagi orang-orang, kebaikan hatinya tidak berarti apa-apa tanpa harta atau status. Dunia seakan menutup mata terhadap segala pengorbanannya dan hanya melihat kekurangannya. Hari demi hari, tekanan itu membuatnya semakin merasa terasing di kampung sendiri. Ia ada, tapi seolah tak dianggap. Ia hidup, tapi seakan mati. Hingga pada suatu titik, ia memutuskan ia harus keluar dari lingkaran ini. Sambil menatap matahari sore yang tenggelam di balik sawah, Samsul bergumam lirih, aku tak bisa terus begini. Aku harus mencari jalan keluar. Meski harus jauh, meski harus berat, aku harus mencoba. Ia belum tahu bagaimana caranya, tapi tekad itu mulai tumbuh. Dan takdir memang sudah menyiapkan sesuatu yang besar, sebuah perjalanan yang akan membawanya meninggalkan kampung, bertemu dengan cinta, dan membuktikan bahwa pria yang dulu dipandang sebelah mata bisa berdiri tegak di hadapan semua orang. Pagi itu, udara kampung terasa lebih segar dari biasanya. Hujan semalam telah membasuh tanah,
meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Samsul sedang duduk di tepi jalan, menatap langit biru sambil mengikat sepatu bututnya. Hari itu, sebuah surat resmi tiba di rumahnya dari sebuah lembaga pertanian di kota besar. Surat itu berisi kabar yang sekaligus mengejutkan dan menggembirakan. Ia terpilih untuk mengikuti pelatihan teknologi pertanian dan pengelolaan perkebunan yang akan diadakan di Belanda. Perasaan Samsul campur aduk. Sebagian hatinya bersorak gembira karena ini adalah kesempatan langka, bahkan mungkin satu-satunya dalam hidupnya untuk keluar dari kampung yang penuh ejekan. Namun di sisi lain, rasa takut dan cemas menghantuinya. Aku pergi jauh, meninggalkan semua yang aku kenal, apa aku bisa berhasil di sana? Gumamnya. Orang-orang kampung yang melihatnya menerima kabar itu pun bereaksi bermacam-macam. Beberapa memuji keberaniannya, tapi sebagian lagi meremehkan. "Ah, paling juga pulang tetap miskin," kata seorang tetangga sambil menepuk bahu Samsul dengan nada mengejek. "Kalau pergi sampai jauh, nanti siapa yang mau memperhatikan sawahmu?" celetuk yang lain. Samsul hanya tersenyum tipis. Kali ini, ejekan mereka tak terlalu menekan hatinya. Ia sudah terbiasa, dan kini ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilnya. Persiapan keberangkatan tidak mudah. Samsul harus mengurus paspor, visa, dan berbagai dokumen resmi, yang bagi orang kampung biasa seperti dirinya terasa seperti hal yang mustahil. Ia pun meminjam sedikit uang dari seorang kerabat jauh, lalu bertekad mengembalikannya setelah pulang nanti dengan hasil yang lebih baik. Hari keberangkatan tiba. Samsul berdiri di terminal bus, memeluk tas sederhana yang berisi pakaian seadanya dan beberapa buku catatan. Mata ibunya yang sudah tiada seolah menatap dari foto di meja rumah, mengingatkannya untuk tetap tegar. Ia menatap tetangga-tetangganya yang menonton dari kejauhan, sebagian menahan rasa penasaran, sebagian lagi hanya ingin mengejek. "Selamat jalan, Sul," ucap Pak RT dengan nada setengah serius. "Kalau balik nanti, jangan lupa bawa ilmu, jangan cuma pulang bawa cerita saja." Samsul mengangguk. Kata-kata itu terdengar seperti tantangan sekaligus doa. Ia naik bus yang akan membawanya ke bandara kota besar. Selama perjalanan, ia menatap keluar jendela, melihat sawah, rumah, dan kampung yang membesarkannya. Hatinya campur aduk antara rindu, takut, dan antisipasi akan hal-hal baru yang menunggu. Sesampainya di kota, Samsul hampir tak percaya dengan semua kemegahan yang ia lihat. Jalanan beraspal mulus, gedung tinggi, kendaraan modern, dan orang-orang yang bergerak cepat ke sana kemari. Segala sesuatu begitu berbeda dari kampung yang ia tinggalkan. Rasanya dunia seperti membuka pintu yang selama ini tertutup baginya. Dalam beberapa minggu pertama di Belanda, Samsul menghadapi tantangan besar. Bahasa menjadi penghalang utama. Ia sulit memahami instruksi dari pelatih dan kadang malu untuk bertanya. Ia harus menyesuaikan diri dengan cuaca yang dingin, makanan yang asing, dan cara hidup yang berbeda jauh dari yang biasa ia lihat di kampung. Namun di tengah kesulitan itu, Samsul menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia sadar, selama ini ia telah terbiasa menghadapi ejekan dan penolakan, sehingga rasa malu dan takut di negeri asing tidak seberat yang dibayangkan. Ia mulai rajin belajar bahasa, menulis catatan setiap hari, dan mencoba berbicara dengan orang-orang lokal walau dengan logat campur. Di antara pelatihan dan tugas-tugas praktik di perkebunan modern, Samsul bertemu banyak orang dari berbagai negara. Beberapa memandangnya aneh karena berasal dari desa terpencil di Indonesia, namun sebagian lainnya kagum dengan ketekunan dan kesabaran yang ia tunjukkan. Ini memberinya motivasi lebih untuk membuktikan bahwa ia bisa berhasil, bahwa ia bukan orang yang dipandang sebelah mata lagi. Suatu sore,
Ketika sedang mengamati metode irigasi modern di sebuah ladang gandum, Samsul bertemu seorang perempuan Belanda yang sedang meneliti budaya lokal petani dari seluruh dunia. Namanya Anna van Dijk, mahasiswi jurusan antropologi sosial. Rambut pirang dan mata birunya memantulkan cahaya matahari sore. Ia tampak sibuk mencatat, namun tidak bisa menahan rasa penasaran melihat Samsul yang tekun bekerja sendiri di ladang. "Hai, kamu baru di sini?" tanya Anna dengan aksen Belanda yang lembut. Samsul terkejut, hampir tersandung saat mengangkat alat pengukur tanah. Ia tersenyum gugup, mencoba menjawab sebisa bahasa Inggris yang ia kuasai. "Yes. New here, learning," gumamnya, suara serak karena gugup. Percakapan sederhana itu menandai awal sebuah pertemanan yang tak disangka. Anna kagum dengan kesederhanaan dan ketulusan Samsul, sementara Samsul terpesona oleh kehangatan dan keramahan Anna yang berbeda dari orang-orang yang selama ini ia temui. Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering bertemu, kadang di perpustakaan kampus, kadang di ladang untuk mengamati teknik bercocok tanam. Anna sering membantu Samsul memahami instruksi dalam bahasa Belanda, sementara Samsul dengan sabar menceritakan metode pertanian tradisional dari kampungnya. Kedekatan ini berkembang perlahan, meski keduanya masih malu-malu. Di malam hari, ketika lampu kota berkilauan dari jendela apartemen pelatihan, Samsul duduk termenung. Ia menyadari, kesempatan yang ia dapat bukan hanya soal belajar teknologi pertanian, tapi juga membuka mata hatinya. Dunia begitu luas, dan di luar kampung, manusia menilai seseorang bukan hanya dari status atau harta, tapi dari ketulusan, kerja keras, dan keberanian menghadapi tantangan. Rasa percaya diri Samsul perlahan tumbuh. Ia mulai menulis surat untuk tetangga di kampung, menceritakan pengalamannya tanpa harus membanggakan diri. Ia ingin mereka tahu, meski sering diremehkan, hidup tetap bisa berubah jika berani melangkah. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itu, berangkat ke negeri asing, belajar, dan membuka diri pada pengalaman baru, adalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya, termasuk soal cinta, kehormatan, dan penerimaan dari dunia yang dulu selalu menatapnya sebelah mata. Sore itu, udara di Belanda terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut dari jauh membawa aroma asin yang menyegarkan, membuat rambut Samsul berterbangan di pipinya. Ia berjalan pelan menuju perpustakaan kampus setelah menyelesaikan praktik di ladang gandum. Tasnya penuh catatan tentang teknik pertanian modern, alat ukur tanah, dan laporan tentang irigasi. Meskipun lelah, ada semacam kegembiraan yang membuatnya terus melangkah, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam perpustakaan, ia mencoba mencari buku tentang budaya pertanian Eropa. Mata Samsul yang sederhana itu menelusuri rak demi rak, sampai akhirnya terdengar suara lembut dari belakang. "Are you looking for something?" Suara itu ringan, tapi penuh rasa ingin tahu. Samsul menoleh dan melihat seorang perempuan berambut pirang keemasan dengan mata biru yang tajam tapi ramah. Ia mengenakan jaket hangat dan membawa buku besar bertumpuk di tangan. "Ah, yes, book about agriculture," jawab Samsul, logat Inggrisnya kaku dan terbata-bata. Ia merasa gugup, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Perempuan itu tersenyum. "I'm Anna. I study social anthropology, but I'm very interested in agriculture too. Maybe I can help you." Samsul terkejut. Pertama, karena ada orang yang menawarkan bantuan dengan senyum tulus, bukan meremehkan. Kedua, karena ia merasa nyaman. Sebuah rasa aneh muncul, sesuatu yang belum pernah ia rasakan ketika berinteraksi dengan orang lain. Thank you. I'm Samsul, from Indonesia.
gumamnya, menunduk sebentar karena malu. Anna mengangguk ramah. Nice to meet you, Samsul. Indonesia, wow, that's far away. How is life there? Pertanyaan sederhana itu membuat Samsul tersenyum tipis. Biasanya, orang di kampungnya tak pernah benar-benar peduli dengan hidupnya. Tapi di sini, orang asing, cantik pula, bertanya dengan tulus. Ia pun mulai menceritakan sedikit tentang kampungnya, sawah hijau yang membentang, rumah bambu reot peninggalan kakeknya, orang-orang yang sering menatapnya sebelah mata. Anna mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa interupsi. Sesekali ia mengangguk, mencatat sesuatu di buku kecilnya. It must be very hard so metimes, ujarnya lembut. Samsul mengangguk. Hatinya merasa ringan, seolah beban yang menekan selama bertahun-tahun mulai berkurang. Sejak hari itu, Samsul dan Anna mulai sering bertemu. Kadang di perpustakaan, kadang di laboratorium tanaman, bahkan kadang di kafe kampus. Mereka berbagi cerita tentang hidup, budaya, dan cita-cita. Samsul menceritakan tentang cara bercocok tanam tradisional di desa, tentang hujan yang tiba-tiba mengganggu panen, atau tentang kebaikan tetangga yang pernah menolongnya. Anna bercerita tentang keluarganya, teman-temannya di Belanda, dan pengalamannya meneliti berbagai budaya pertanian di seluruh dunia. Salah satu momen yang paling mengesankan bagi Samsul adalah ketika Anna mencoba memahami cara ia bekerja di ladang. Ia menjelaskan tentang pola tanam padi, teknik irigasi sederhana, dan bagaimana ia menyesuaikan diri dengan musim hujan dan kemarau. Anna mendengarkan dengan serius, bahkan menanyakan pertanyaan yang membuat Samsul tersenyum. Wow, you really know your land very well, kata Anna. Samsul terkejut dan malu. Seorang gadis cantik yang biasanya dekat dengan anak-anak kota memuji keahlian sederhana seorang pria desa? Hatinya berdebar kencang. Kedekatan mereka tidak hanya soal pertanian. Suatu sore, ketika hujan turun ringan, mereka berdua terpaksa berlari menuju bangunan pergudangan kampus untuk berteduh. Basah kuyup, mereka tertawa lepas. Samsul, yang biasanya pemalu dan canggung, menemukan sisi dirinya yang riang, sesuatu yang jarang ia tunjukkan bahkan kepada teman-temannya di kampung. Di Indonesia, hujan tidak begitu dingin, kata Samsul sambil mengusap rambut basahnya. Anna tertawa. It's very different here, isn't it? But it's fun, right? Fun? Yes, very fun, jawab Samsul. Matanya sedikit menunduk, merasakan kehangatan dari tawa Anna. Hari demi hari, benih perasaan mulai tumbuh. Samsul menyadari bahwa ia menikmati setiap detik berbicara dengan Anna. Ia mulai menantikan pertemuan mereka, bahkan saat ia harus bekerja keras di ladang. Setiap senyuman Anna, setiap tatapan penuh perhatian, membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang tak pernah ia rasakan di kampung. Namun, di balik kebahagiaan itu, muncul juga rasa takut. Samsul sering berpikir, apa mungkin seorang gadis Belanda cantik seperti Anna benar-benar peduli padaku? Aku hanya pria kampung biasa, miskin, dan sederhana. Bagaimana aku bisa membuatnya bahagia? Kekhawatiran itu kadang membuatnya menarik diri sebentar, menenangkan hati sebelum kembali bertemu Anna. Anna sendiri sepertinya menyadari perasaan Samsul yang canggung dan rendah diri. Ia selalu memberi dorongan lembut, tidak menekan, tetapi menunjukkan ketulusan. You are not just a village boy, Samsul. You are strong, hardworking, and kind. Those things matter more than anything else, kata Anna suatu hari sambil menatap mata Samsul dengan serius. Ucapan itu menembus hati Samsul. Ia merasa didengar, dihargai, dan diterima apa adanya.
Bagi pria yang selama ini selalu dipandang sebelah mata, ini adalah pengalaman yang membuka matanya. Tidak semua orang menilai dari status atau penampilan. Ada orang yang benar-benar melihat isi hati dan ketulusan seseorang. Pertemuan itu, yang awalnya tampak sederhana, di perpustakaan kampus, ternyata menjadi titik balik. Samsul mulai menatap hidup dengan perspektif baru. Dunia terasa luas, dan hatinya mulai percaya bahwa sesuatu yang indah sedang menunggu di depannya. Ia bahkan mulai merencanakan masa depan, belajar lebih giat, dan membuka diri untuk kemungkinan cinta. Di malam hari, saat lampu kota berkilauan, Samsul duduk di balkon apartemen pelatihan. Ia memikirkan Anna, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Mungkin ini takdir, mungkin ini jawaban atas semua doa dan kesabaran selama ini, gumamnya pelan. Pertemuan tak terduga itu, yang awalnya hanya sekadar bertanya di perpustakaan, kini menjadi fondasi sebuah persahabatan dan rasa hormat yang akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang kelak akan mengubah seluruh hidup Samsul, membawanya dari seorang pria kampung yang dipandang sebelah mata menjadi sosok yang menemukan cinta dan pengakuan dunia. Musim semi di Belanda membawa hawa segar dan bunga-bunga bermekaran di sepanjang jalan kampus. Udara yang hangat dan aroma bunga tulip mengisi setiap sudut kota, seakan ikut merayakan kehidupan yang baru. Bagi Samsul, ini bukan sekadar pergantian musim. Setiap hari membawa perasaan baru yang mulai menghiasi hatinya, perasaan yang selama ini asing dan menakutkan, namun juga indah. Setelah beberapa minggu bertemu, Samsul dan Anna semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka duduk di kafe kecil dekat kampus, memesan kopi dan kue, sambil membicarakan berbagai hal. Mulai dari metode bercocok tanam modern, sejarah budaya pertanian Eropa, hingga cerita tentang kampung Samsul di Indonesia. Suatu sore, ketika hujan turun lembut di luar jendela, Anna bertanya tentang kehidupan Samsul di kampungnya. "Kamu hidup sendirian selama ini, ya? Tidak ada saudara?" tanyanya dengan lembut. Samsul mengangguk. "Orang tuaku sudah meninggal lama. Aku hidup sendiri. Tapi, aku terbiasa. Aku belajar bersabar, menerima keadaan, dan tetap membantu orang lain, meski mereka kadang menertawakanku." Anna menatapnya serius, seolah ingin memahami setiap kata yang keluar dari mulut Samsul. "Kamu hebat, Samsul. Tidak semua orang bisa sekuat itu. Aku kagum padamu." Ucapan itu menusuk hati Samsul. Selama ini, ia terbiasa dipandang sebelah mata, diremehkan, bahkan diolok-olok. Namun kini, seorang gadis cantik dari negeri asing memandangnya dengan kagum. Matanya berbinar, senyumnya hangat, dan suaranya tulus. Rasanya seperti lampu yang menerangi lorong gelap hatinya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai saling bercerita lebih dalam. Samsul menceritakan mimpi-mimpinya yang sederhana, memiliki rumah kecil di kampung, sawah yang subur, dan keluarga yang hangat. Anna pun menceritakan impiannya tentang membantu masyarakat memahami budaya dan pertanian di seluruh dunia. Salah satu momen penting terjadi ketika mereka berjalan di taman kampus. Bunga tulip bermekaran di sekeliling, angin semilir membuat dedaunan bergoyang lembut. Samsul berusaha bersikap biasa, tapi hatinya berdebar kencang. Ia menyadari perasaannya lebih dari sekadar kagum. Ia jatuh cinta pada Anna. Anna, di sisi lain, juga mulai merasakan hal yang sama. Ia menyukai ketulusan Samsul, cara ia bekerja keras, dan bagaimana ia selalu rendah hati. Anna tidak peduli tentang latar belakang sederhana Samsul. Baginya, kualitas hati dan ketulusan lebih penting daripada status sosial. Suatu malam,
Saat duduk di balkon apartemen, mereka menatap langit berbintang. Samsul akhirnya memberanikan diri membuka hati. "Anna, mungkin ini terdengar aneh, tapi aku merasa aku sangat senang saat bersamamu. Aku rasa aku menyukaimu," gumamnya, suara hampir pecah oleh gugup. Anna tersenyum lembut, meletakkan tangannya di atas tangan Samsul. "Aku juga merasakan hal yang sama, Samsul. Aku menyukaimu, bukan karena siapa kamu, tapi karena siapa dirimu." Momen itu membuat dunia Samsul terasa berbeda. Selama ini ia selalu merasa kecil, tidak berarti, dan tak layak dicintai. Tapi kini, ada seseorang yang benar-benar melihatnya, melihat hatinya, bukan sekadar penampilan atau status. Air mata haru menetes di pipinya, campur aduk antara bahagia dan lega. Namun, cinta yang tumbuh ini tidaklah tanpa tantangan. Samsul sering merasa ragu, takut tidak bisa membuat Anna bahagia karena perbedaan budaya dan latar belakang. Ia berpikir tentang kampungnya, kehidupan sederhana yang akan mereka jalani jika kelak ia membawanya pulang. Apakah Anna bisa hidup di kampung yang jauh dari kemewahan kota? Apakah dia bisa menerima hidup sederhana seperti aku? Bisik hatinya. Anna, yang membaca kegelisahan Samsul, selalu menenangkan. "Aku siap belajar, Samsul. Aku ingin mengenal duniamu, keluargamu, dan kampungmu. Aku mencintaimu apa adanya." Cinta mereka pun tumbuh semakin kuat melalui berbagai kegiatan. Mereka bekerja sama di ladang, mengamati teknik pertanian modern, dan saling belajar bahasa masing-masing. Samsul mengajari Anna beberapa kata bahasa Indonesia, sementara Anna mengajari Samsul bahasa Belanda dengan sabar. Tawa mereka sering terdengar di antara ladang gandum dan koridor perpustakaan, membuat suasana yang awalnya asing menjadi hangat dan penuh kebahagiaan. Namun, Samsul tetap menyimpan kegelisahan dalam hati. Ia khawatir orang-orang di kampung akan menertawakan hubungannya, atau keluarga Anna menolak hubungannya karena status sosialnya. Ia bahkan berpikir untuk menunda perasaan ini, menunggu saat ia merasa cukup kuat dan siap menghadapi segala kemungkinan. Meski begitu, Anna selalu memberinya keberanian. "Samsul, kita tidak bisa terus menunggu sempurna. Hidup ini tentang keberanian, tentang memilih dan menjalani. Aku ingin bersamamu, dan aku percaya kita bisa menghadapi semuanya bersama." Ucapan itu membuat Samsul merasa aman dan percaya diri. Perlahan, ia mulai membayangkan masa depan di mana mereka bisa bersama, bukan hanya di negeri asing, tetapi juga mungkin di kampungnya suatu hari nanti. Ia mulai bermimpi bukan hanya tentang hidupnya sendiri, tetapi juga tentang kebahagiaan yang bisa dibangun bersama Anna. Hari demi hari, cinta mereka semakin tumbuh, tidak sekadar rasa kagum atau suka. Ada kedalaman yang lahir dari pengertian, kesabaran, dan penerimaan. Samsul belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan sesaat, tapi juga komitmen, kepercayaan, dan keberanian menghadapi rintangan. Anna pun belajar bahwa cinta bisa melintasi budaya, bahasa, dan batasan sosial. Momen-momen kecil, seperti Anna menunggu Samsul pulang dari ladang dengan secangkir teh hangat, atau Samsul membawakan Anna bunga liar yang ia temukan di pinggir sawah, menjadi bukti bahwa cinta mereka bukanlah sekadar bunga musiman, tapi benih yang akan tumbuh kuat seiring waktu. Dan di malam yang tenang itu, Samsul menatap bintang-bintang di langit Belanda, tersenyum sendiri. Ia menyadari satu hal penting. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berharga, dicintai, dan diterima apa adanya. Perasaan yang selama ini hanya ada dalam mimpinya kini nyata. Dan ia tahu, perjalanan hidupnya,
yang dimulai dari seorang pria kampung yang sering dipandang sebelah mata, perlahan mulai berubah menjadi kisah yang luar biasa, kisah tentang cinta, keberanian, dan penerimaan. Musim panas mulai terasa di Belanda. Matahari terik bersinar lebih lama, dan taman kampus dipenuhi mahasiswa yang berjalan santai atau duduk membaca buku. Bagi Samsul, suasana yang cerah itu tidak selalu membawa ketenangan. Di balik kebahagiaan bersama Anna, muncul kekhawatiran yang mulai menghantui hatinya. Bagaimana keluarga Anna dan bahkan masyarakat di kampungnya sendiri akan menerima hubungan mereka yang berbeda budaya. Sejak pertemuan pertama mereka di perpustakaan, kedekatan Samsul dan Anna tumbuh dengan cepat. Namun ketika kabar tentang kedekatan mereka mulai terdengar oleh teman-teman Anna, berbagai komentar mulai muncul. Beberapa teman Anna bersikap netral, tapi beberapa lainnya menyuarakan keraguan. "Anna, kamu yakin ingin dekat dengan Samsul? Dia dari desa kecil di Indonesia, dan kita punya kehidupan yang berbeda." "Ini bukan masalah kecil," kata seorang teman sambil menatap Anna serius. Anna menghela napas, mencoba tetap tenang. "Aku tahu perbedaan kita besar, tapi aku mencintainya. Aku peduli pada hatinya, bukan asal-usulnya." Samsul sendiri mulai merasakan ketegangan itu. Ia berusaha tetap percaya diri, tapi kekhawatiran selalu menghantuinya. Ia berpikir tentang kampungnya, orang-orang yang selama ini menatapnya sebelah mata, dan bagaimana mereka akan bereaksi jika tahu bahwa ia menjalin hubungan dengan seorang gadis Eropa cantik. Suatu hari, Anna mengajak Samsul bertemu keluarganya di kota. Samsul merasa gugup sejak pagi. Ia mengenakan baju terbaik yang ia punya, namun tetap sederhana. Di perjalanan, hatinya dipenuhi rasa cemas. Apa mereka akan menerimaku? Apa aku akan terlihat cukup baik di mata mereka? Gumamnya dalam hati. Keluarga Anna menyambut mereka di rumah bergaya Belanda klasik. Di ruang tamu yang luas, ayah dan ibu Anna menatap Samsul dengan ekspresi serius. Ayah Anna memulai percakapan dengan hati-hati. "Jadi, kamu Samsul dari Indonesia. Anna menceritakan tentangmu. Kami ingin tahu lebih banyak tentang latar belakangmu, pekerjaanmu, dan rencanamu untuk masa depan," ucapnya dengan nada formal. Samsul menunduk sejenak, lalu berbicara dengan sopan. Ia menceritakan tentang kampungnya, keluarga yang sudah tiada, pengalaman belajar di Belanda, dan mimpinya mengembangkan pertanian tradisional dengan teknik modern. Ia juga menceritakan tentang tekadnya untuk bekerja keras dan memperbaiki hidupnya, bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang yang ia cintai. Meskipun ia berbicara dengan tulus, ayah Anna tampak ragu. "Kamu memang pekerja keras, tapi bagaimana dengan kehidupan kami? Apakah kamu bisa menyesuaikan diri dengan budaya kami? Dan jika suatu saat kalian tinggal di Indonesia, apakah Anna bisa menyesuaikan diri?" tanyanya. Samsul mengangguk, mencoba meyakinkan. "Pak, saya siap belajar dan menyesuaikan diri. Saya mencintai Anna, dan saya ingin membahagiakannya. Saya percaya cinta bisa melintasi budaya jika ada kesungguhan dan komitmen." Ibu Anna tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. "Anak perempuan kami memang mandiri, tapi kami hanya ingin memastikan dia bahagia dan aman. Kami tidak menentang, tapi kami perlu yakin bahwa keputusan ini bukan impuls sesaat." Percakapan itu membuat Samsul lega sekaligus tegang. Ia tahu bahwa mendapatkan restu bukanlah hal mudah. Ia harus membuktikan bahwa cinta mereka bukan sekadar perasaan sesaat, tapi sebuah komitmen yang kuat dan nyata. Di sisi lain, Samsul juga harus menghadapi tekanan dari kampungnya. Meski jarak jauh,
Kabar hubungannya dengan Anna sampai ke telinga beberapa tetangga. Beberapa bersikap skeptis, bahkan meremehkan. Ah, Samsul pikir bisa dapat gadis Belanda? Pasti cuma mimpi. Kembali saja ke sawahmu, ucap seorang tetangga, disertai tawa. Samsul memilih mengabaikan ejekan itu, tapi kadang hatinya tetap tersentak. Ia tahu bahwa cinta dan keputusan hidupnya tidak akan selalu diterima dengan mudah. Ia harus siap menghadapi tantangan ganda, perbedaan budaya dan pandangan orang-orang di sekitar. Seiring waktu, tekanan itu justru memperkuat hubungan mereka. Anna selalu memberi dukungan, sementara Samsul belajar berani menghadapi rintangan. Mereka mulai merencanakan masa depan, tidak sekadar untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang. Mereka membicarakan kemungkinan tinggal di Belanda atau Indonesia, memadukan kehidupan modern dengan nilai-nilai tradisional. Suatu malam, saat duduk di balkon apartemen pelatihan, Samsul memandang bintang-bintang di langit Belanda dan berbicara pelan kepada Anna. "Anna, aku takut. Aku takut tidak bisa membahagiakanmu, takut orang-orang di kampung akan menertawakan kita, dan takut keluargamu tidak bisa menerima aku sepenuhnya." Anna menggenggam tangannya, menatap mata Samsul dengan penuh keyakinan. "Samsul, aku mencintaimu. Aku percaya pada kita. Tidak peduli apa kata orang, selama kita saling percaya dan berusaha, kita bisa menghadapi semuanya. Aku siap bersamamu, kemanapun jalan membawa kita." Kata-kata itu menenangkan hati Samsul. Ia sadar bahwa cinta mereka bukan sekadar rasa suka yang ringan, tapi sebuah kekuatan yang bisa melintasi batas budaya, bahasa, dan pandangan orang lain. Ia mulai memahami bahwa setiap hubungan yang tulus pasti akan menghadapi tantangan, dan keberanian untuk tetap bersama adalah kuncinya. Di tengah musim panas yang cerah itu, Samsul dan Anna merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka saling mendukung, belajar, dan membangun kepercayaan. Pertentangan budaya yang awalnya menakutkan kini menjadi tantangan yang mereka hadapi bersama, bukan sesuatu yang memisahkan. Bab ini menutup dengan keyakinan bahwa cinta mereka mulai matang, dibalut pengertian dan kesabaran. Samsul belajar bahwa untuk dicintai dan diterima, ia tidak harus menjadi orang lain. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, berani menghadapi tantangan, dan mempercayai cinta yang tulus. Musim panas di Belanda mencapai puncaknya, sinar matahari hangat membanjiri kota, dan bunga-bunga tulip bermekaran indah. Bagi Samsul, ini bukan sekadar musim yang cerah, ini adalah momen keputusan besar dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan belajar dan bekerja keras di Belanda, serta membangun hubungan yang tulus dengan Anna, ia merasa saatnya untuk membawa perubahan yang lebih nyata. Samsul memutuskan untuk pulang ke kampungnya, membawa Anna bersamanya. Ia ingin memperkenalkan Anna, wanita yang dicintainya, pada kampung halaman yang telah membesarkannya, sekaligus membuktikan bahwa cinta mereka dapat melintasi batas budaya dan pandangan orang lain. Namun persiapan perjalanan itu tidak mudah. Samsul harus mengurus dokumen Anna, mengatur tiket pesawat, dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Ia merasa gugup sekaligus bersemangat. Bagaimana reaksi orang-orang kampung? Bagaimana jika mereka menolak Anna karena berbeda budaya? Gumamnya di malam hari, menatap tumpukan dokumen di mejanya. Anna, yang mengetahui kegelisahan Samsul, mencoba menenangkan. "Samsul, jangan khawatir. Aku siap belajar, menerima segala hal di kampungmu, dan menunjukkan bahwa cinta kita tulus. Kita akan hadapi semua bersama." Kata-kata itu membuat hati Samsul sedikit lega, meski ketegangan masih ada. Hari keberangkatan tiba. Samsul dan Anna menatap satu sama lain di bandara.
Mata mereka berbinar-binar, tersenyum penuh harapan, namun terselip gugup. "Kita siap, kan?" tanya Anna lembut. "Ya, siap. Kita akan pulang dan menghadapi segalanya bersama," jawab Samsul, menggenggam tangan Anna dengan erat. Perjalanan pulang ke Indonesia terasa panjang. Anna, yang baru pertama kali terbang jauh, terkagum-kagum dengan pemandangan awan dan lautan luas dari jendela pesawat. Samsul tersenyum melihat wajah Anna yang penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang berbagi pengalaman, belajar bersama, dan menghadapi tantangan sebagai satu tim. Sesampainya di kampung, suasana berubah drastis. Samsul dan Anna disambut oleh pemandangan sawah hijau yang membentang, rumah bambu reot, dan udara yang khas kampung halaman. Namun sambutan hangat itu tidak sepenuhnya ada. Beberapa tetangga memandang mereka dengan ekspresi kaget dan skeptis. "Ini benar-benar Anna?" "Gadis Belanda?" gumam seorang tetangga sambil menunjuk ke arah Anna. Samsul menelan ludah, merasa cemas. Ia menatap Anna, yang tersenyum ramah pada setiap orang yang menatapnya, mencoba meredakan ketegangan. Pertemuan dengan kepala desa dan tetua kampung menjadi momen yang menegangkan. Mereka ingin memahami siapa Anna, mengapa ia datang ke kampung mereka, dan apakah hubungan ini bisa diterima. Samsul berdiri di samping Anna, menjelaskan tentang perjalanan mereka, kesungguhan cintanya, dan niatnya membahagiakan Anna. Beberapa tetua tampak skeptis, namun Anna menjawab dengan tulus dan sopan, memperkenalkan diri, menceritakan pengalamannya, dan menunjukkan kesediaannya belajar budaya lokal. Sikap tulus Anna mulai meluluhkan hati beberapa tetua, meskipun beberapa masih menatap dengan ragu. Di hari-hari berikutnya, Anna mulai belajar kehidupan di kampung. Ia membantu Samsul di sawah, ikut merendam padi, dan belajar cara bercocok tanam tradisional. Awalnya kaku dan canggung, namun dengan sabar dan semangat, Anna mulai menyesuaikan diri. Warga kampung mulai menghargai usahanya, terutama melihat kesungguhan dan ketulusan hatinya. Samsul, di sisi lain, mulai merasa bangga sekaligus lega. Ia menyadari bahwa perbedaan budaya tidak lagi menjadi hambatan besar. Dengan kesabaran, kerja keras, dan cinta yang tulus, mereka mampu menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar perasaan sesaat. Namun tantangan tidak berhenti di situ. Beberapa tetangga dan kerabat Samsul masih menyimpan rasa skeptis. Mereka khawatir bahwa Anna tidak akan betah di kampung, atau bahwa perbedaan budaya akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Samsul mencoba menenangkan mereka, menjelaskan bahwa cinta mereka adalah tentang pengertian dan kesabaran. Suatu malam, saat duduk di beranda rumah Samsul, ia berbicara pelan pada Anna. "Aku khawatir, meski sebagian orang mulai menerima, masih ada yang meragukan kita. Aku takut mereka akan mengganggu kebahagiaan kita." Anna menggenggam tangan Samsul, menatap mata pria yang dicintainya. "Samsul, kita tidak bisa membuat semua orang puas. Yang penting kita saling percaya dan berkomitmen. Aku di sini bersamamu, dan itu yang utama." Mendengar kata-kata itu, hati Samsul terasa ringan. Ia sadar bahwa untuk membahagiakan orang lain, ia harus terlebih dahulu membahagiakan diri sendiri dan Anna. Keberanian untuk menghadapi rintangan, kesediaan untuk belajar, dan kesungguhan cinta menjadi kunci mereka. Hari-hari berikutnya, Samsul dan Anna mulai diterima secara perlahan. Warga kampung melihat bahwa Anna tidak hanya datang sebagai tamu, tetapi juga bersedia belajar, bekerja, dan menghormati tradisi. Anak-anak kampung mulai bermain dengannya, wanita-wanita setempat mulai berbincang santai, bahkan tetua yang skeptis mulai tersenyum melihat kesungguhan mereka.
Samsul merasa lega sekaligus bangga. Ia menyadari bahwa perjalanan pulang ini bukan sekadar fisik, tapi juga emosional dan sosial. Ia membawa cinta, keberanian, dan komitmen ke kampungnya, membuktikan bahwa cinta sejati bisa menembus batas budaya dan pandangan orang lain. Di malam yang tenang, setelah seharian bekerja di sawah, Samsul dan Anna duduk di teras rumah. Lampu minyak sederhana menerangi wajah mereka, dan suara jangkrik malam menemani. Samsul menatap Anna, tersenyum hangat. "Kita berhasil sampai di sini, dan meski tantangan masih ada, aku merasa kita bisa menghadapinya bersama," katanya. Anna membalas senyum itu, meletakkan kepala di bahu Samsul. "Ya, kita akan menghadapi semuanya bersama. Tidak ada yang mustahil jika kita saling percaya dan mencintai." Bab ini menutup dengan keyakinan bahwa perjalanan pulang bukan hanya tentang kembali ke kampung halaman, tetapi juga tentang menghadapi tantangan baru dengan cinta dan komitmen yang semakin kuat. Samsul dan Anna mulai menyadari bahwa cinta sejati memerlukan keberanian, kesabaran, dan pengertian. Hari-hari pertama Anna di kampung Samsul berjalan dengan penuh kegembiraan, tapi juga mulai muncul tantangan yang tidak terduga. Warga kampung sebagian besar mulai menerima kehadirannya, namun ada beberapa pihak yang masih skeptis, terutama beberapa pemuda dan tetua yang merasa sulit menerima seorang gadis Belanda tinggal di tengah kampung sederhana. Suatu pagi, ketika Samsul sedang menyiapkan alat pertanian untuk menyiram padi, seorang tetua yang sering mengkritik kehadiran Anna datang menemuinya. "Samsul, kamu harus hati-hati. Gadis itu dari negeri jauh, berbeda budaya, dan mungkin tidak akan bertahan lama di sini. Jangan sampai dia membuatmu terjebak dalam masalah," ucapnya dengan nada waspada. Samsul mengangguk, mencoba menenangkan hati tetua itu. "Pak, Anna berbeda. Dia tulus dan bersedia belajar. Aku yakin dia bisa menyesuaikan diri. Kami saling percaya, dan itu yang penting." Tetua itu menggeleng, masih ragu. Namun ia pergi tanpa menimbulkan konflik terbuka. Meski begitu, kata-kata itu terus menghantui pikiran Samsul. Ia mulai sadar bahwa cinta mereka akan diuji tidak hanya oleh perbedaan budaya, tetapi juga oleh pandangan masyarakat yang skeptis. Pada hari yang sama, seorang pemuda kampung yang dulu sering mengejek Samsul muncul di sawah saat Anna sedang belajar menanam padi. Pemuda itu menatap Anna dengan rasa ingin tahu, namun disertai nada meremehkan. "Jadi, ini gadis Belanda yang membuat Samsul jadi sombong? Apa dia benar-benar paham cara bercocok tanam di sini?" sindir pemuda itu. Anna menatapnya dengan tenang, lalu menjawab sopan. "Saya masih belajar. Samsul yang mengajari saya. Terima kasih atas perhatianmu." Pemuda itu terkejut dengan ketenangan Anna, tapi tetap terselip rasa cemburu dan skeptis di matanya. Samsul merasakan ketegangan itu, namun ia menenangkan diri. Ia sadar bahwa keberanian Anna, kesabaran, dan kesungguhan hatinya akan menjadi kunci untuk menghadapi ujian ini. Tidak lama kemudian, konflik lain muncul dari keluarga Samsul sendiri. Beberapa kerabat yang awalnya mendukung mulai mempertanyakan hubungan mereka. Mereka khawatir Anna tidak akan betah hidup sederhana, atau bahwa perbedaan budaya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Samsul harus menghadapi tekanan ganda dari masyarakat kampung dan dari keluarganya sendiri. Suatu malam, saat duduk di teras rumah, Samsul berbicara pelan kepada Anna. "Anna, aku takut kalau suatu saat nanti orang-orang menolak kita. Aku tidak ingin kamu menderita karena aku," gumamnya, menatap wajah Anna penuh kekhawatiran. Anna menggenggam tangan Samsul, menatap matanya dengan keyakinan. "Samsul,
Aku memilih bersamamu bukan karena mudah atau tanpa rintangan. Aku mencintaimu apa adanya. Ujian ini hanya membuat cinta kita lebih kuat. Aku siap menghadapi semuanya bersamamu. Ucapan itu membuat hati Samsul sedikit lega. Ia menyadari bahwa kesetiaan Anna bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan. Anna menunjukkan bahwa ia siap berkomitmen, menerima tantangan, dan beradaptasi dengan kehidupan di kampung. Namun ujian kesetiaan mereka tidak berhenti di situ. Suatu sore, Anna harus pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari yang tidak tersedia di kampung. Samsul menemaninya di perjalanan, namun ada pemuda kampung yang diam-diam mengikuti mereka. Pemuda itu berniat mengintimidasi Anna, meragukan kesungguhan hubungan mereka, dan memancing konflik. Di jalan setapak menuju pasar, pemuda itu tiba-tiba menghadang mereka. "Hei, gadis Belanda, kamu yakin bisa hidup di sini? Apa kamu tidak menyesal tinggal di kampung yang sederhana?" sindirnya. Anna menatapnya dengan tenang, tidak menunjukkan rasa takut. "Aku di sini karena aku ingin belajar, bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Aku mencintai Samsul dan aku siap menghadapi tantangan." Apakah itu cukup jelas? Pemuda itu terdiam, terkejut dengan keberanian Anna. Ia tidak menyangka seorang gadis asing bisa berbicara dengan percaya diri dan tenang di tengah situasi yang menegangkan. Setelah beberapa saat, ia pergi tanpa menimbulkan keributan lebih lanjut. Samsul menatap Anna dengan kagum. "Aku tidak menyangka kamu bisa menghadapi situasi itu dengan begitu tenang. Aku bangga padamu." Anna tersenyum. "Samsul, cinta kita tidak akan bertahan jika kita tidak berani menghadapi ujian. Aku di sini bersamamu, dan itu yang terpenting." Hari-hari berikutnya, Samsul dan Anna terus menghadapi ujian kecil dari masyarakat kampung. Ada yang bertanya-tanya tentang kemampuan Anna menyesuaikan diri, ada yang menilai cara ia bekerja, dan ada pula yang menilai dari bahasa atau kebiasaan sehari-hari. Namun semua itu justru memperkuat ikatan mereka. Samsul belajar untuk lebih sabar, Anna belajar untuk lebih memahami kehidupan kampung, dan keduanya semakin yakin bahwa cinta sejati membutuhkan pengertian, kesabaran, dan komitmen. Pada suatu malam, setelah bekerja keras di sawah sepanjang hari, mereka duduk di teras rumah, menikmati angin malam. Samsul menatap Anna, wajahnya lembut namun tegas. "Kita sudah melewati banyak ujian, Anna. Tapi aku tahu masih ada tantangan yang akan datang. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu, dan aku percaya kita bisa menghadapi semuanya bersama." Anna meletakkan kepala di bahu Samsul, merasakan ketulusan dan keberanian hatinya. "Aku juga berjanji, Samsul. Kita akan bersama, apapun yang terjadi. Cinta kita akan bertahan karena kita percaya dan saling mendukung." Bab ini menutup dengan keyakinan bahwa ujian kesetiaan bukan sekadar rintangan, tapi juga kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta mereka tulus dan kuat. Samsul dan Anna semakin memahami bahwa cinta sejati tidak hanya soal perasaan, tapi juga keberanian, pengertian, dan komitmen untuk menghadapi rintangan bersama. Setelah melewati berbagai ujian kesetiaan dan menghadapi skeptisisme masyarakat kampung, kehidupan Samsul dan Anna mulai memasuki babak baru. Perjalanan panjang mereka mengajarkan bahwa cinta tidak hanya soal perasaan, tapi juga keberanian, kesabaran, dan pengertian terhadap perbedaan budaya. Pagi itu, kampung Samsul tampak berbeda. Matahari bersinar cerah, udara segar mengisi lembah, dan burung-burung berkicau riang. Namun suasana yang cerah itu tidak menghapus kegelisahan di hati Samsul. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan penerimaan penuh, ia harus menghadapi satu ujian terakhir,
mendapatkan restu resmi dari kepala desa dan tetua kampung. Kepala desa, yang sejak awal skeptis terhadap hubungan mereka, mengundang Samsul dan Anna ke balai desa. Warga kampung juga diundang untuk menyaksikan pertemuan itu. Samsul merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa keputusan kepala desa akan menentukan bagaimana masyarakat menerima Anna secara resmi. Ketika mereka tiba di balai desa, kepala desa berdiri sambil menatap Samsul dan Anna. Wajahnya serius, namun ada rasa penasaran yang terselip. "Samsul, Anna, kami mengundang kalian di sini untuk mendengar langsung dari kalian. Kami ingin tahu, apakah kalian benar-benar serius dan siap menghadapi tantangan sebagai pasangan yang berbeda budaya?" ucap kepala desa dengan suara lantang namun tenang. Samsul menatap Anna, lalu mengambil napas dalam-dalam. "Pak, kami sungguh serius. Aku mencintai Anna, dan aku siap menghadapi segala konsekuensi untuk membahagiakan dia. Anna juga tulus mencintaiku, dan kami siap menjalani hidup bersama, apapun rintangannya." Anna menunduk sejenak, kemudian menatap kepala desa dengan tegas. "Saya mencintai Samsul. Saya tahu kehidupan di kampung ini berbeda dari yang saya kenal, tapi saya siap belajar dan beradaptasi. Aku ingin bersama Samsul dan membangun masa depan yang baik bersama-sama." Ucapan mereka menimbulkan keheningan sejenak di balai desa. Warga kampung saling berpandangan, mencoba menilai kesungguhan hati mereka. Beberapa yang awalnya skeptis mulai mengangguk perlahan, melihat ketulusan yang terpancar dari mata kedua muda-mudi itu. Seorang tetua, yang sejak awal meragukan Anna, akhirnya berbicara. "Aku melihat kesungguhan hati kalian. Samsul, Anna, jika cinta kalian benar-benar tulus, dan kalian siap menghadapi tantangan, maka kami akan memberi restu. Namun ingat, cinta bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tindakan sehari-hari. Kalian harus membuktikan itu terus-menerus." Samsul mengangguk tegas, hatinya bergetar oleh kelegaan dan kebahagiaan. Anna pun tersenyum, meneteskan air mata haru. Restu dari tetua kampung itu adalah pengakuan penting bahwa mereka diterima secara resmi, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari komunitas. Setelah pertemuan itu, warga kampung mulai menunjukkan penerimaan yang lebih terbuka. Beberapa ibu rumah tangga mengajak Anna berbincang, anak-anak bermain bersamanya, dan pemuda yang sebelumnya skeptis mulai membantu mereka di sawah. Samsul merasa lega mengetahui bahwa cinta mereka kini mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Namun restu sosial ini juga membawa tanggung jawab baru. Samsul dan Anna harus membuktikan bahwa mereka mampu menjaga keharmonisan, menghormati adat, dan saling mendukung. Mereka menyadari bahwa pengakuan bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari fase baru yang menuntut konsistensi, kerja keras, dan kesetiaan. Di malam hari, setelah seharian bekerja di sawah dan belajar budaya kampung, Samsul dan Anna duduk di teras rumah. Lampu minyak menerangi wajah mereka, dan suara jangkrik menemani. Samsul menatap Anna dengan mata berbinar. "Kita berhasil, masyarakat mulai menerima kita. Tapi aku tahu ini baru awal. Aku harus terus membuktikan diri, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk kampungku," ucapnya. Anna menggenggam tangan Samsul, tersenyum lembut. "Kita akan lakukan ini bersama, Samsul. Aku percaya kita bisa menghadapi semua tantangan selama kita saling mendukung." Keesokan harinya, kampung mengadakan acara sederhana untuk merayakan penerimaan Anna. Warga menyiapkan makanan tradisional, anak-anak menari, dan beberapa pemuda memainkan alat musik lokal. Anna, yang awalnya canggung, mulai ikut menari dan belajar tradisi setempat dengan antusias.
Samsul menatapnya dengan bangga. Ia menyadari bahwa penerimaan ini bukan hanya soal restu, tapi juga tentang integrasi, kesabaran, dan usaha mereka berdua. Seiring waktu, hubungan Samsul dan Anna semakin kuat. Mereka belajar saling memahami kebiasaan masing-masing, menghormati adat, dan membangun kehidupan bersama yang harmonis. Penerimaan masyarakat menjadi simbol bahwa cinta tulus bisa melintasi batas budaya, bahasa, dan pandangan orang lain. Bab ini menutup dengan momen puncak, pengakuan resmi dan restu dari masyarakat kampung. Samsul dan Anna menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas. Mereka semakin yakin bahwa dengan kesabaran, ketulusan, dan keberanian, cinta sejati bisa mengatasi rintangan apapun. Pagi di kampung Samsul terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari menembus celah-celah daun, menyoroti sawah hijau yang membentang luas, dan udara dipenuhi aroma tanah basah serta bunga-bunga musim semi. Semua itu menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang telah dilewati Samsul dan Anna. Perjalanan yang penuh ujian, perbedaan budaya, skeptisisme, dan akhirnya penerimaan. Sejak mendapatkan restu dari kepala desa dan tetua kampung, kehidupan mereka berubah. Anna semakin akrab dengan kehidupan desa, belajar memasak makanan tradisional, menanam padi, dan bahkan ikut dalam upacara adat. Samsul bangga melihat Anna yang terus berusaha menyesuaikan diri, bukan sekadar untuk diterima, tapi karena cinta dan ketulusan hatinya. Hari itu, Samsul dan Anna berjalan menyusuri jalan setapak menuju sawah. Angin lembut meniup rambut Anna, dan wajahnya berseri-seri menikmati suasana desa. Samsul memandangnya dengan kagum. Ia menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya bertahan karena perasaan, tapi karena usaha, kesabaran, dan saling mendukung. Anna, kata Samsul, menggenggam tangan Anna, lihat sekelilingmu, semua ini adalah bagian dari hidupku. Aku senang kamu mau menjadi bagian dari ini, dan mau belajar bersama-sama. Anna tersenyum, menatap mata Samsul dengan lembut. Samsul, aku bahagia bisa berada di sini bersamamu. Semua ini terasa indah karena kita bersama. Aku tidak peduli perbedaan budaya, yang penting kita saling mencintai dan mendukung. Hari-hari berikutnya, mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Samsul ingin mengembangkan pertanian dengan teknik modern, sekaligus melestarikan nilai-nilai tradisional yang diajarkan keluarganya. Anna, dengan latar belakang pendidikan yang luas, membantu Samsul merancang sistem irigasi dan manajemen tanaman yang lebih efisien. Mereka bekerja sebagai tim, menyatukan pengetahuan tradisional dan modern untuk membawa perubahan positif bagi kampung. Di tengah kesibukan mereka, warga kampung semakin menerima Anna. Anak-anak bermain bersama, ibu-ibu berdiskusi dan berbagi resep, sementara para pemuda mulai mengakui keberanian Anna dalam menghadapi tantangan di sawah. Samsul merasakan kelegaan dan kebahagiaan, mengetahui bahwa cinta mereka telah membawa harmonisasi, bukan konflik, di antara masyarakat. Suatu sore, kepala desa mendatangi rumah Samsul dengan senyum ramah. Samsul, Anna, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kehadiran kalian membawa energi positif di kampung ini. Anna, kamu telah membuktikan bahwa cinta dan kesungguhan bisa menembus perbedaan budaya. Semoga kalian bahagia dan terus saling mendukung. Anna menunduk hormat, tersenyum hangat. Terima kasih, Pak. Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk diri kami, tapi juga untuk belajar dan berkontribusi pada kampung ini. Kehidupan mereka pun mulai stabil. Samsul dan Anna menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dipenuhi tradisi kampung dan sedikit sentuhan modern ala Belanda. Warga kampung hadir,
memberi restu, dan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Tawa, musik, dan aroma masakan tradisional memenuhi udara, menandai momen bahagia yang telah lama dinantikan. Setelah pernikahan, Samsul dan Anna mulai membangun rumah sederhana di tepi sawah. Mereka mendesain rumah dengan sentuhan tradisional dan modern, menyesuaikan kebutuhan mereka berdua dan juga anak-anak di masa depan. Rumah itu menjadi simbol cinta mereka, keberanian menghadapi perbedaan, dan kerjasama dalam membangun masa depan. Hari demi hari, Samsul dan Anna menikmati kehidupan sederhana namun penuh makna. Mereka belajar dari alam, dari masyarakat, dan dari satu sama lain. Perbedaan budaya bukan lagi hambatan, tapi kekayaan yang memperkuat ikatan mereka. Anak-anak kampung mulai melihat mereka sebagai pasangan panutan, contoh bahwa cinta sejati bisa melintasi batas budaya, latar belakang, dan pandangan orang lain. Pada suatu malam, setelah makan malam sederhana di beranda rumah, Samsul memandang bintang-bintang di langit. Ia memikirkan perjalanan hidupnya, dari seorang pria yang sering dipandang sebelah mata di kampung, hingga kini menjadi seorang pria yang dicintai, diterima, dan dihormati. Ia menatap Anna, yang duduk di sisinya, tersenyum hangat. "Anna, aku tidak pernah menyangka semua ini bisa terjadi. Dulu aku hanya pria biasa di kampung, sering dipandang sebelah mata. Tapi kini, bersamamu, aku merasa hidupku penuh warna dan makna," kata Samsul, suaranya bergetar karena emosi. Anna menggenggam tangannya, menatap mata Samsul penuh kasih. "Samsul, kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini. Aku bersamamu bukan karena status atau asal-usul, tapi karena hatimu yang tulus dan keberanianmu menghadapi tantangan. Kita telah melewati banyak ujian, dan cinta kita semakin kuat karenanya." Mereka duduk dalam diam, menikmati angin malam, suara jangkrik, dan ketenangan sawah yang membentang luas. Kebahagiaan sederhana itu terasa lengkap, bukan karena kemewahan, tapi karena kesetiaan, cinta, dan pengertian yang mereka bangun bersama. Seiring waktu, kampung mereka mulai berkembang. Samsul dan Anna membuka pusat pendidikan pertanian untuk anak-anak kampung dan generasi muda. Mereka mengajarkan teknik bercocok tanam modern, menggabungkan nilai-nilai tradisional, serta menekankan pentingnya kerja keras, keberanian, dan cinta terhadap tanah kelahiran. Kehidupan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warga kampung mulai menghargai keberanian menghadapi perbedaan, anak-anak belajar dari contoh cinta sejati, dan generasi muda melihat bahwa keberhasilan bukan hanya soal materi, tapi juga soal integritas, kerja keras, dan kesetiaan terhadap orang yang dicintai. Bab ini ditutup dengan pandangan optimis ke masa depan. Samsul dan Anna duduk di teras rumah, menatap matahari terbenam di ufuk sawah. Mereka tahu bahwa tantangan akan selalu ada. Namun dengan cinta, pengertian, dan keberanian, mereka bisa menghadapi semuanya. "Kita sudah sampai di sini, Anna. Dan ini baru awal. Masa depan kita menanti dengan banyak kemungkinan," kata Samsul, tersenyum penuh harap. Anna menatapnya, bahunya bersandar di lengan Samsul. "Aku siap, Samsul. Bersama-sama kita bisa menghadapi dunia, apapun yang datang. Aku percaya pada kita." Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan warna oranye keemasan di langit, seakan memberi simbol bahwa setiap perjalanan, walau penuh ujian, akan menemukan cahaya di ujungnya. Samsul dan Anna pun menatap masa depan dengan keyakinan dan kebahagiaan, mengetahui bahwa cinta sejati mereka mampu menembus batas budaya, pandangan orang, dan segala rintangan yang ada.